Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu lagi di majelis ilmu kita yang kita bersyukur hingga saat ini Allah memberikan rahmat, hidayah serta pertolongannya kepada kita. Dengan semua nikmat itu kita bisa bertatap muka di dalam majelis. Semoga Allah senantiasa memudahkan akan hidayah ini, mengingat tema yang kita akan bahas, yakni seputar kematian, ya. Loh, kenapa? Ini tentunya akhir tahun tuh ya. Tahun berapa sekarang? 2024 ya. Besok tahun ya, tahun baru tuh ya. Ya. Ya, kalau tentunya patut kita tanyakan tuh ya, untuk kita dan juga orang lain akan terus menjalani hidup ini bagaimana lebih baik dan resolusinya itu apa gitu ya. Nah, itu ya. Resolusi yang harus didapatkan ya. Ada yang resolusinya tahun ini mungkin yang sedang belajar ya, agar dia belajar lebih giat ya, belajar lebih rajin, dapat nilai yang terbaik, dapat ranking gitu ya, atau resolusinya juara lah gitulah ya, simpelnya gitu. Terus ada juga resolusinya yang telah lulus, misalnya telah lulus mendapatkan pekerjaan yang mapan ya, resolusi. Terus juga setelah mendapatkan pekerjaan yang mapan, yang mencukupi lah gitu ya, terus apain lagi? Ada yang resolusinya nikah gitu ya. Ada yang belum kesampaian, nikah 2024. Nah, itu ya resolusinya gitu ya, segera di 2025 ya, segerakan kalau sudah ada gitu ya. Kalau belum jangan dimaksain juga gitu ya. Terus ada juga yang resolusinya belum punya keturunan, ya, belum punya momongan. Nah, 2025 digecek gitu ya. Supaya punya momongan dengan segera gitu ya. Terus resolusinya yang belum punya rumah yang menetap gitu ya, supaya punya rumah. Nah, gitu. Jadi resolusi-resolusi itu bagus tuh ya gitu. Akan tetapi yang kita ingat bahwa ketika umur dunia itu ya secara jumlah sih ya 2024 ke 2025 gitu ya gitu. Ya, sebenarnya itu bukan bertambah secara ma'nawi gitu ya. Tapi itu adalah umur dari bumi ini alias alam semesta ini adalah berkurang.
ya. Jadi umur itu nambahan atau berkurang? Berkurang sebenarnya ya. Ya. Jatah usia kita bertambah atau berkurang? Berkurang gitu ya. Jadi harus kita sadari kalau berkurang ya, berarti resolusinya apa yang mesti dipersiapkan, amalannya kemudian untuk apa ya, untuk apa amal itu disiapkan? Untuk kematian ya, itu untuk kematian. Nah, ini mah resolusinya resolusi itu kolot resolusi orang tua gitu ya. Orang muda mah kadang nggak kepikiran tuh ya, udah umur tuh ya, umur itu kelihatan selalu lebih muda kalau orang muda mah ya, dan juga kelihatannya masih panjang gitu ya masih panjang, jadi nggak resolusinya ke kematian gitu ya, enggak. Tapi kematian itu justru dekat ya gitu. Bahkan kematian itu selalu mengintai kita ya. Kita setiap melakukan sesuatu aktivitas atau perjalanan juga ya Allah alam gitu ya. Kalau Allah tidak memberikan pertolongannya pada kita, kita bisa jadi saat itu pula dijemput oleh ajal. Ya. Kalau nggak kecelakaan ya bisa jadi ajal gitu ya. Ya. Kalau Allah menghendaki ke sana gitu ya, bisa jadi ya, kan saudara kita juga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu juga kan ada info kecelakaan, info gitu ya, termasuk juga yang meninggal gitu ya di perjalanan dan sebagainya gitu ya. Nah itu, jadi kematian itu kan dekat, berarti kan mengintai terus menerus ya gitu. Terus juga bahkan dalam hadis dikatakan lebih dekat daripada alas kaki dia sendiri gitu ya, lebih dekat daripada apa, ujung sendal gitu ya itu. Artinya kalau sudah waktunya untuk dijemput ajalnya, nah itu ya, maka dia tidak akan bisa ya. Tak akan bisa lari, tak akan bisa menghindar ya. Ikhwatu fillah, hal yang kadang selalu luput ya kita untuk memikirkannya, meskipun suatu saat kita bakal menghadapinya, yakni perkara ini, yakni kematian. Siapapun itu akan mengalaminya ya. Itu adalah keniscayaan yang dialami oleh setiap manusia, walaupun sebabnya berbeda-beda ya. Jangankan orang yang kecelakaan atau sakit, ada orang yang sehat tapi kemudian dia juga pada waktunya dijemput oleh kematian juga ya gitu. Padahal dia sehat, besoknya dia gitu ya. Padahal tadi ya dia itu sholat sama kita ya, sholat sama kita, ngaji sama kita, gitu ya, baca Quran bareng sama kita gitu ya. Ya ternyata pada saat waktunya dia sudah dijemput kematian juga ya pada esoknya. Nah itu, jadi kita nggak tahu kapan tuh ya. Karenanya dalam surah Al-Anbiya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama atau wa nabluukum ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah gitu ya. Tiap-tiap yang bernyawa
akan merasakan, akan menghadapi, akan merasakan kematian ya. Kami akan menguji kamu dengan apa? Bisyarri wal khairin. Ya. Bisyarri wal khair. Yakni dengan keburukan dan kebaikan. Bisyarri wal khairi fitnah, sebagai apa? Cobaan, ujian yang sebenar-benarnya ya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan tuh ya. Jelas tuh ya, ini memberitahukan kepada kita kematian setiap yang bernyawa, termasuk di dalamnya manusia ya. Tentu kita tidak tahu ya ajal itu kapan datangnya. Kita nggak tahu jauh atau dekatnya. Diharapkan tentunya juga nantinya bagaimana mendapatkan kematian yang indah. Nah, ini resolusinya ya. Mendapatkan kematian yang indah. Tuh ya. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kamu itu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, Allah yang alimul ghaib, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang nyata. Kalau dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Terus apa arti kita hidup di dunia? Ya, dunia itu ya kita persiapkan ya, tempat kita untuk mempersiapkan diri untuk apa? Untuk akhirat. Jadi visi misi kita itu ya, bagaimana visinya ke akhirat ya, visinya ke akhirat, misinya itu dengan apa? Dengan senantiasa menebar amalan kayak gitu. Ya. Orang yang visioner itu ya bukan hanya dia memandang ya mandang dunia gitu ya, bukan mandang saat itu pola ya, tapi bagaimana nantinya dia pandang untuk esok hari, itu akhirat. Itu orang yang visioner gitu ya. Karenanya sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan, bukan tempat tinggal ya dunia itu ya, tapi tempat kita meninggal. Misal terminal, kalau ada terminal kita transit ya, kita stay dulu lah gitu. Nah, itulah dunia ya gitu ya. Stay sejenak, transit sejenak sebelum kita melanjutkan perjalanan tuh ya gitu. Kan dunia itu ya demikian, kita hidup sampai waktu yang ditentukan, terus kita tinggalkan ya. Terus kenapa kita terlalu banyak menyita hidup untuk keperluan dunia? Diakui atau enggak, tentunya dari 24 jam ya kita punya jatah usia kita ya dalam sehari. Bisa dikatakan hanya beberapa persen saja yang kita gunakan untuk persiapan ya menuju akhirat ya. Selebihnya kita terkuras habis untuk aktivitas atau kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia ya gitu. Padahal ya kita tentu senantiasa harus memprioritaskan akhirat, tapi jangan lupa dunia gitu ya.
Maka Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, ya. Wa tabi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha, ya. Iringilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapusnya, dan seterusnya, gitu ya. Riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nah, ini wasiat Rasulullah yang menunjukkan betapa perhatian Rasulullah kepada kita dengan wasiat ini, ya. yakni beberapa hal, cara interaksi dengan Allah, kemudian juga interaksi dengan hawa nafsu, ya, itu. Juga tentunya interaksi dengan manusia juga, ya. Maka kita bisa merasakan apakah kehidupan ini kita sudah efektif, ya, untuk memanfaatkan dunia ini menuju ladang akhirat, ya. Manfaatkan dunia menuju ladang akhirat, ya. Tentunya beliau itu Nabi kita, sangat berharap, ya. Berharap kita itu bisa berinteraksi dengan benar kepada siapa saja, sehingga kita menjadi manusia yang bisa merasakan bahagia, ya, dunia dan akhirat, dan juga tentunya juga menebar kebahagiaan itu pada orang lain, ya. Wallahu fiikum.